Halo Bor, balik lagi dengan gua Dedin Kandrian di channel Seputar Ban. Oke Bor, kali ini gua mau ngebahas ban yang mau gua fenomenalin nih, anjir. Biar gua viralin gitu kan. Kan keren kan kalau gua viralin. Ini Bor, jadi gua mau bahas ban, lu bisa lihat di belakang ini ada Kenda. Ban ini mungkin bagi beberapa orang sudah tidak asing lagi nih Bor. Tapi bakal gua jelasin nanti untuk review bannya setelah intro yang satu ini, Bor. Nah, Bor, sorry, gua kali ini bawa sisir nih karena gua udah mulai jadi selebriti jadi harus sedikit mengubah penampilan lah, Bor. Nah, Bor, jadi sebelum gua masuk ke reviewnya si ban Kenda ini nih yang di belakang gua ini nih, kita info dulu nih atau kita bahas dulu nih sedikit tentang siapa sih itu Kenda gitu. Jadi Kenda itu Bor, jadi pabriknya itu berasal dari Taiwan sejak 1962. Nah, jadi untuk fasilitas pabriknya ini tuh dia di Taiwan Bor. Jadi bisa dikategorikan ban ini bukan produk lokal ya. Jadi memang untuk fasilitas pabrik ada di Taiwan. Namun nih Bor ya, tapi gue nggak tahu juga untuk di Taiwan itu apakah mengimpor karet doang atau buat ban langsung di sana. Kita belum dapat penjelasan di situ. Jadi bisa dibilang ini untuk karet itu berasal dari Taiwan sejak 1962 Bor gitu. Jadi ban Kenda ini terkenal di sebagian orang atau di sebagian para pesepeda nih. Mungkin lu yang dulu mungkin punya sepeda, yang sering main sepeda, itu lu pasti tahu banget nih ban Kenda ini nih. Jadi ban Kenda ini dia punya beberapa tipe, contohnya kayak downhill, terus untuk sepeda-sepeda yang lainnya lah, gua nggak bisa sebutin karena gua nggak hafal juga, Bor. Gua nggak pernah main sepeda. Gitu ya. Gua dulu susah soalnya bisa beli sepeda. Mudah-mudahan nih YouTube gede gue bisa beli sepeda Bor gitu. Gue nggak mau cita-cita beli mobil mewah lah, beli sepeda dulu aja dah. Yang penting mah YouTube dulu nih jalan. Jangan lupa subscribe, oke? Bantu. Nah, Bor, ternyata usut punya usut nih. Jadi Kenda ini pabriknya bukan hanya di Taiwan Bor. Ternyata di 2014 Kenda membangun pabrik di Jawilan, Serang, Banten. Nih, buat yang orang Banten nih, yang kebal-kebal nih. Kayak katak bijer. Tak, kolap. Jadi, lanjut ya, Bor. Jadi di Serang, Banten dia membuat pabrik untuk sepeda dan ban sepeda motor, Bor. Begitu, Bor. Nah, di tahun 2016, di sini Kenda memasuki posisi 24 produksi ban terbaik di dunia Bor. Posisi 24 tuh lu bayangin. Dari 25 mungkin. Enggak, gue nggak tahu dari berapa. Mungkin dari ribuan lah pastilah. Karena memasuki posisi 24 itu udah bagus banget Bor. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk produknya si Kenda. Nah, oke, kita lanjut Bor. Kali ini gua mau masuk ke pembahasan tentang ban Kenda. Sebelumnya gua ambil dulu untuk bannya. Nah, ini dia nih bannya. Kenda yang gue pegang saat ini ada di ukuran 80/90 ring 14 dengan namanya adalah K488 atau bisa disebut Pure Ride. Gila, Inggris gue udah pas Pure Ride atau K488 Bor. Jadi untuk ban 80/90 ring 14 ini bagi yang awam ya, jadi gue jelasin sedikit. Untuk 80-nya itu adalah lebar si ban. Jadi diameter lebarnya itu adalah di 80/90 itu diameter tinggi. Jadi tinggi bannya 90. 14 itu adalah tipe pelek ring 14. Biasanya dipakai untuk matic tuh, matic seperti Beat, terus Vario, lalu misalkan Mio dan sejenisnya begitu Bor. Jadi ban ini nggak bisa lo pakai di motor bebek, nggak muat. Motor bebek ringnya 17. Jadi kalau mau beli ring 17, Kenda juga ada. Nanti bakal gue jelasin juga tipe-tipe atau ukuran apa aja sih yang available di Kenda ini. Jadi sebelumnya
Gue mau bahas tentang untuk Kenda 80 90 ring 14 dulu nih. Jadi seperti yang gue jelasin tadi, lebarnya 80, tingginya 90, ringnya 14 untuk Matic. Dan di sini untuk Kenda, dia memiliki max load atau beban yang dapat ditampung oleh si ban itu ada di 140 kg. Jadi untuk lo yang punya berat badan di bawah 140 bisa banget. Lo berat badan lo paling berapa gitu kan gue ya? Makannya jarang. Makannya susah lo gitu. Pasti berat badan lo nggak sampai 140 lah. Adapun misalkan ada yang berat badan 140 kg, bisa juga masih menampung Kenda untuk max load-nya. Dan di sini adalah kode 42 ya. Kode 42 itu yang tadi gua jelasin ya, Bor. Itu adalah untuk beban berat max load. 42 itu ada di 140 kg. Di sini ada kode P. P itu adalah percepatan. Di maksimal percepatan di kode P itu ada di 150 km per jam. Jadi ban Kenda ini dapat menampung speed maksimal motor lo ketika lo melakukan speeding misalkan di Sudirman atau di Antasari itu di 150 km per jam. Antasari level 2 lupa gua. Kurang tentang anak-anak speeding komplain lagi nih. Antasari level 2 oke. Itu 150 km per jam. Jadi lo yang mau speeding dengan motor standar bisa banget pakai Kenda. Kecuali motor lo ikan dalam kolam, Bor. A few moments later. Nah, Bor, sorry tadi ada ikan dalam kolam lewat ya. Jadi mungkin videonya dipotong kali ya sama editor gua, tapi mudah-mudahan dimasukin lah. Jadi nggak ada kata-kata, ini real tanpa editing gitu. Nah, Bor, balik sedikit tadi untuk di P itu percepatan 150 km per jam. Jadi buat lo yang suka kencang-kencang nih naik motor atau hobi-hobi speeding bisa banget nih pakai Kenda. Tapi dengan maksimal percepatan yang dapat ditampung oleh ban Kenda itu ada di 150 km per jam. Kalau motor lo standar mungkin masih bisa lah menampungnya. Kecuali motor lo udah bore up 63 free gitu. Misalkan selembar udah jangan pakai Kenda, makanya yang bagus sedikit. It My Dash, ntar gua review It My Dash ya. Tuh, ntar kalau ada bannya It My Dash. Nah oke Bor, lanjut ke kompon. Bicara tentang kompon atau karet yang diselipkan di ban Kenda ini adalah tipe medium kompon. Apa sih medium kompon? Medium kompon itu adalah tipe middle dari 3 tingkatan kompon. Gue jelasin dulu 3 tingkatan kompon ya. Baru yang buat yang baru join nih di seputar ban YouTube. Jadi kompon itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah hard kompon. Hard kompon adalah tipe kompon yang keras, namun benefit yang didapatkan itu cenderung awet. Namun kekurangannya nanti mungkin kalau gua ngebahas hard kompon. Yang kedua itu di medium kompon, dia tipe middle ya. Jadi di tengah-tengah nih, medium. Medium itu keras tidak, empuk banget juga tidak. Jadi masih di tengah-tengah lah. Bisa dibilang ini ban untuk harian. Kalau di FDR bahasanya itu adalah intermediate. Jadi ban untuk dipakai sehari-hari, misalkan lo pekerja atau budak-budak corporate lah yang atau ojek online nih bisa banget nih pakai kompon medium, terutama untuk ban Kenda. Kenda memakai kompon medium. Oke Bor, kita masuk ke pattern atau kembangan si ban Kenda K488. Jadi untuk kembangan Kenda K488 ini dia menyusung pattern U-shape. Apa sih U-shape itu? Adalah pattern yang memiliki garis tengah. Jadi ini ada garis tengahnya Bor, bisa lo lihat nanti kalau nggak kelihatan di zoom oleh kameramen. Dan setelah garis tengah di sini juga ada pattern di sampingnya ya. Ya, jadi untuk fungsi pattern U-shape itu yang memiliki garis tengahnya ini adalah fungsinya untuk membelah atau memecah genangan air ketika lu melewati jalan basah. Jadi ketika ban melewati jalan basah, si pattern tengah ini memecah air dan mengeluarkan si air dari badan ban lu agar ban lu tidak slide Bor. Jadi untuk si Kenda ini menurut gua aman banget digunakan di jalan kering ataupun jalan basah, begitu Bor. Nah Bor, setelah ngebahas pattern, gue bakal ngebahas tentang ada apa aja nih ukuran di Kenda K488. Jadi yang pertama, untuk ukuran di Kenda K488 itu cukup lumayan lengkap ya Bor. Jadi untuk motor Matic ada, untuk Matic Ring 16 ada, dan untuk motor BBK ada. Yang pertama bakal gue jelasin untuk ban Matic dulu. Untuk ukuran paling kecil ya, Kenda memiliki ukuran 70/90 ring 14. Tipe K488 ya Bor. Lalu
di middle atau di tengah ya, yang gue pegang saat ini ukuran 80 per 90 ring 14. Dan ukuran paling besar itu di ukuran 90 per 90 ring 14 untuk matic. Nah, untuk matic seperti Nuvo, Skywave, ataupun Hayate, dan yang lain-lainnya, ring 16, Kenda juga punya nih, Bor. Yaitu ada di ukuran 70 per 90 ring 16 dan 80 per 90 ring 16. Itu untuk ban standar ya, standar ring 16. Dan ada juga nih, Bor, untuk motor-motor bebek nih, motor bebek seperti Supra misalkan, Jupiter lama, Karisma, Smash, kalau masih ada Shogun, motor lama tuh gue sebutin ya, Bor. Kalau masih punya, ban Kenda pun mengeluarkan ukuran untuk motor tersebut, yaitu ada di ukuran 70 per 90 ring 17 dan di 80 per 90 ring 17. Jadi kalau lo misalkan punya motor matic, beli Kenda bisa, punya matic yang ring 16 seperti Nuvo, beli Kenda bisa, punya Smash, Shogun, Karisma, Supra, bisa juga beli Kenda. Gitu, Bor. Jadi jangan ragu membeli Kenda. Mantap. Nah, Bor, kita masuk ke segmen intim nih. Jadi gue bakal ngebahas berapa sih harga ban Kenda. Sebelumnya gue taruh dulu Kendanya, nanti bakal di sinematik ya. Pakai lagu Gam-Gam Tiara oleh kameramen gue. Nah, Bor, untuk harga dari Kenda K448 itu bervariasi ya, Bor. Yang pertama yang gue jelaskan, dari ring 14 dulu, yang gue pegang saat ini tadi, di ukuran 80 per 90 ring 14, kita sedang ada promo. Itu saat ini tanggal 29 Mei 2023, harganya ada di Rp195.000. Jadi, kalau nonton video ini, upload tadi tanggal 30, kalau itu ada kenaikan, ya berarti ada kenaikan dari pihak distributor ya, Bor. Karena untuk video ini diupload di tanggal 29 Mei 2023, harga Kenda K448 ukuran 80 per 90 masih di harga Rp195.000. Itu, Bor. Kalau langsung datang ke toko ya, itu sudah plus dipasangin, plus gratis ventil juga, dan paling penting gratis angin. Nah, jadi kalau nggak ada anginnya nggak bisa jalan, Bor. Kayak gitu, Bor ya. Nah, untuk harga yang lainnya nanti lo bisa walk-in aja langsung ke toko, tanya ke pihak tokonya. Yang pasti Kenda di Kai Tire sedang melakukan promo besar-besaran nih, Bor. Jadi lu datang langsung ke Kai Tire. Untuk alamatnya nanti gua spill di video ini di bawah ya, diedit oleh videografer gua. Dan buat lu yang di luar Pulau Jawa misalkan mau nyobain ban Kenda juga, bisa banget lu beli di online shop ya Kai Tire nih. Apa aja sih platformnya Kai Tire? Banyak, semuanya ada, dari Orange, Shopee, hijau, Tokopedia, biru, Blibli, banyak pokoknya. Nanti linknya gua spill di deskripsi. Lu tinggal klik aja link yang mana yang lu biasa pakai untuk belanja online. Buka toko Kai Tire, langsung check out ban Kenda. Biar lu bisa ngerasain ban murah, tapi kualitasnya nggak murahan, Bor. Mantap. Nah, Bor, kali ini kita review santai ya sih sebenarnya ya. Sambil bercanda-bercanda, Bor. Jadi nggak usah serius-serius juga lu nanggapinnya, Bor. Tapi boleh diambil ilmunya yang bermanfaat buat lu nih. Jadi jangan lu tonton polosan aja gitu, ambil yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya ambil. Jangan dibuang, sayang. Nah, Bor, kita masuk ke segmen akhir nih. Itu kelebihan dan kekurangan. Karena apa gue bahas kelebihan dan kekurangan? Karena kan ini review ya. Gue nggak di-endorse juga nih, gue masih beli Kenda gitu di distributor, bukan di-endorse. Jadi gue kayaknya nggak fair aja kalau nggak ngebahas kelebihan dan kekurangan si Kenda ini gitu. Jadi ini benar-benar pure ya, pure dari opini pribadi gue sendiri, kelebihan dan kekurangannya itu, Bor. Mungkin yang pertama gue bahas kelebihannya dulu nih, Bor, dari ban Kenda ini. Yang pertama, kelebihannya itu adalah Kenda menyediakan banyak tipe dan ring ban di harga yang sangat terjangkau. Itu paling penting, harga yang sangat terjangkau, di garis bawahi itu penting banget. Dan pilihannya juga banyak, Bor, seperti tadi gue jelaskan ya. Ada di ring 14, ring 16, ring 17, bahkan Kenda menyediakan untuk Maxi, keluarga Maxi itu di ring 13. Ring 13 untuk NMAX itu Kenda juga ada. Jadi menurut gue cukup lengkap untuk pemain baru lah begitu. Dan yang paling penting tadi yang garis bawahi adalah harganya terjangkau banget, Bor. Nah, yang kedua itu banyak pilihan tipenya, Bor. Jadi nggak cuma K4 ranking lewat.
Jadi nggak cuma K488 aja nih. Jadi K488 kan ini yang gue pegang. Kenda juga punya pilihan banyak tipe nih, Bor. Contohnya kayak gini nih. Ada di K434. Yang pertama untuk Matic juga. Namun ukurannya itu seperti K448 ya, cuman hanya di ring 14. Yang pertama. Yang kedua, di sini dia punya ban NMAX juga nih. K6007. Jadi pilihan tipenya banyak nih buat lo yang Matic-nya konvensional, Matic biasa seperti Vario, Beat, ataupun sejenis ya, lu bisa pakai tipe K488 atau K434. Nah, buat lu yang keluarga maxi, contohnya seperti NMAX doang ya, yang ring 13 depan belakang, pecek pun bisa, pecek baru, ring 13 belakangnya, ADV bisa, lu bisa pakai tipe K6007 nih. Jadi untuk K6007 ini gue spill dikit ukurannya ya, dia cukup lengkap. Yang pertama di ukuran standar 110-130 untuk NMAX ring 13, dan untuk upsize-nya juga ada untuk NMAX di 120 dan 140 ring 13. Cukup lengkap, Bor, kelebihannya. Nah, Bor, satu lagi kelebihan nih, tapi kelebihan yang ini sih bukan dari Kenda ya. Dari bengkel Kai Tire. Jadi kalau lu walk in store, datang beli langsung ke Kai Tire, lu dapat garansi 1 bulan ban Kenda, tapi di luar human error ya, Bor. Jadi bukan misalkan kena paku atau ban yang lu tusuk pisau gitu lu mau tukar baru, nggak bisa. Jadi kalau misalkan ban Kenda lu pakai dalam jangka waktu 2 minggu, bannya misalkan sudah melendung-melendung, lu datang aja ke toko itu langsung diganti unit baru. Hari itu juga nggak pakai nunggu di Kai Tire. Langsung walk in, Bor. Mantap. Nah, lanjut ke kekurangannya nih, Bor. Menurut gue untuk Kenda sih kekurangannya yang pertama mungkin kurang familiar ya untuk di ban motornya nih, Bor. Cuman kalau untuk di ban sepeda gue nggak tahu nih, mungkin dia lebih familiar di sepeda atau bagaimana. Tapi untuk ban motornya saat ini menurut gue masih tergolong baru dan belum familiar, Bor. Gitu. Jadi masih kalah jika dibandingkan dengan brand-brand sebelah nih, misalkan seperti FDR, IRC, Zeneos, ataupun yang lainnya. Ascendo mungkin ya, Ascendo juga masuk gitu. Nah, yang kedua, si Kenda ini yang gue temukan ya, Bor, hanya berada di kota-kota besar nih. Kenapa sih seperti itu? Kalau yang gue baca nih, yang gue dapat dari info-info juga nih, kenapa untuk ban Kenda hanya ada di kota besar? Karena mungkin Kenda ini tergolong baru, jadi target pasar itu baru di kota-kota besar, Bor. Jadi dia mentargetkan pasar itu di kota-kota yang cukup lumayan besar dulu nih, yang banyak kendaraan bermotor. Ketika udah 10 miliar baru masuk ke pelosok gitu. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada online shop, Bor. Lu dimanapun bisa nyobain Kenda seperti yang gue bilang tadi ya. Lu linknya gue spill di bawah begitu, Bor. Nah, kekurangan yang ketiga ini sih kekurangan menurut pribadi gue ya, penyuka ban-ban speeding nih, ban-ban kelas kenceng, yaitu belum ada ban soft kompon nih di Kenda. Tolong dong untuk PT Andalan nih selaku produsen Kenda, tolong diinformasikan ke Kenda Pusat agar dibuat ban soft kompon. Dan satu lagi dari gua mungkin ditambahkan juga nih untuk ban-ban Vespa Matic-nya nih. Sekarang lagi marak banget juga ring-ring 12 ya. Untuk motor-motor Beat ataupun Genio, sekarang motor-motor Matic Honda Yamaha itu sudah pakai ring 12 nih. Jadi tolong juga dibuat nih ring 12 di ukuran Vespa Matic. Karena di ukuran Scoopy-nya udah ada ya Kenda ya, di ukuran 100/90 ring 12 dan 110/90 ring 12 itu udah ada Kenda. Namun untuk di ukuran per 70-nya belum ada nih ring 12 ya. Tolong dibuat juga dengan sop komponnya nih, PT Andalan ya. Semoga nonton. Mantap. Nah, Bor, kita sudah di penghujung video nih. Jadi sedikit review dari Kenda tadi yang gue udah jelaskannya. Semoga ada ilmunya yang bisa lu ambil, dan yang jeleknya mohon dibuang aja begitu, Bor. Nah, sebelum closing nih ya, ini opini pribadi gue sih, Bor. Jadi si Kenda ini yang tadi gue jelaskan di awal, historical kan berasal dari Taiwan nih. Nah, ini menurut feeling lah. Feeling gue selaku penjual ban dan review ban juga ya. Untuk Kenda ini suatu hari nanti pasti bakal menyaingi adiknya lah bisa dibilang, yaitu brand Maxxis. Jadi hati-hati aja nih buat si Oren gitu ya. Jack, hati-hati Jack. Jadi hati-hati untuk Maxxis nih, karena untuk dari negara asalnya pun sama ya, Taiwan. Dan mungkin hanya
kalah duluan aja keluar ya gitu. Dan mungkin juga promosinya juga mungkin agak sedikit kurang juga nih Kenda nih. Jadi tolong PT Andalan promosinya dinaikin lagi ya. Kalau gue sih yakin dari ngelihat bannya ini, dari udah merasakan juga ban Kenda ini cukup worth it untuk dipakai harian gitu, Bor. Jadi mungkin beberapa bulan atau tahun ke depan lah lu bisa merasakan Kenda sebanding, bisa dibandingkan ya, atau bisa dijajarkan dengan Maxxis. Itu aja sih opini pribadi gue. Jadi buat kalian nih jangan merendahkan brand yang harganya murah untuk saat ini, Bor. Karena Maxxis pun dulu ya, ini cerita dikit deh. Maxxis Diamond pun dulu harganya sama kayak Kenda. Dulu gitu. Jadi mungkin suatu saat ya Kenda bakal bisa menyaingi Maxxis. Jadi jangan lo anggap yang murah itu jelek gitu, Bor. Tolong hilangkan pikiran seperti itu. Jadi murah itu bisa jadi ya mungkin hanya promosi atau emang baru keluar ya, bagaimana manajemen membuat ban ini supaya laku dulu aja gitu, biar nanti ketika ban ini sudah punya brand image yang besar seperti contohnya Maxxis, lu bisa lihat promosinya Maxxis dulu bagaimana, harganya ya pasti naik dan kualitasnya pasti pun makin bagus juga begitu, Bor. Nah itu sih cerita sedikit ya tentang produk Taiwan nih, si Maxxis dan si Kenda nih. Mudah-mudahan bisa bersaing dengan sehat lah gitu ya. Halo Maxxis. Nah oke, Bor. Jadi sekian dari gua, Dede Miko Andrian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu gua tadi beli sepeda kan, gua nggak mau beli sport. Beli sepeda dulu aja. Jadi kalau udah beli sepeda baru nanti beli yang lain-lain. Jadi subscribe, terus share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian yang mau beli ban. Semoga review yang gua sampaikan bermanfaat untuk kalian nih untuk membeli ban, jadi kalian bisa tahu sedikit banyak tentang dunia perbanan. Oke, Bor, gue Dede Miko Andrian.